Kenapa di depan kita ada telur rebus, telur dadar, orak-arik, telur ceplok? Karena kita mau membahas soal sarung. Hubungannya sarung sama telur apa? Tadi kita kan habis refleksi kaki ya, berendam kaki. Enak banget ya hari ini ya. Habis diterapi ya kan. Ditumbuhin rambutnya. Ditumbuhin rambutnya. Sekarang dikasih sarapan telur. Hebat. Mbak Feni lebih suka telurnya di apakah? Kalau saya setengah matang pokoknya sukanya. Rebus? Itu rebus setengah matang rebus setengah atau matang. ceplok tapi dalamnya kalau di Di sendok masih keluar tuh meleleh-meleleh. Gitu. Kalau Bang Andre sukanya yang telur apa? Aku suka telur dioprek-oprek begini. Oh, dioprek-oprek. Oh, telur Dihancur-hancurin, pelihara ya. Sama di dadar seperti Di itu. dada. Sukanya memang dikobok-kobok gitu Iya, ya? aku sukanya di koprek-koprek begitu. Lebih kelihatan Kalau aku seninya. sama kayak Mbak Feni lebih suka yang ceplok tapi yang pas dijus tuh blar. Bener-bener. Ini jadi bisa dilihat ini adalah kreasi-kreasi ketika menggoreng telur ya. Ini Ibu Budi Iya, yang bener-bener. Ya, menggoreng ini ya. telur ceplok, ini telur dadar, ini telur rebus, dan ini telur Orak-arik. urak-arik. Ada satu lagi sebetulnya yang kurang. Telur apa? Kalau kita masak mie, kan suka kita masukin telurnya. Iya, iya. telur. Ya, itu apa namanya? Bentuk telurnya kan juga kayak gini, tapi antara Bleber. Itu juga. Oh iya, iya. Itu telur rebus. Itu harus ada telur rebus. mie-nya kalau gitu. Iya. Tapi sehat nggak sih sebenarnya kalau telur setengah matang tuh karena kan ada sempat kabar katanya salmonella lah apa. Iya. Katanya suka Jadi banget makanya sama antara seneng sama ragu-ragu agak gimana gitu. Jadi mendingan kalau Mbak Feni tahu kan ada salmonella. Iya, katanya kan nggak gitu, nggak boleh sering-sering, apalagi kalau lagi hamil katanya. nggak Gitu, boleh sama hamil. telur. Ini jangan-jangan ini ahlinya nih ya. Ini ahlinya. Tapi emang Saya paling kan tukang gosip, saya dengar gosip aja begitu. mungkin sari-sari atau vitaminnya jadi hilang kali ya. Kalau setengah matang? Kalau setengah matang atau justru lebih enak makan telur itu benar-benar dari Mateng. dari ininya masih Dari berkuah. cangkangnya. Dari cangkangnya. Dari ayamnya. Dari cangkangnya dibuka langsung ditenggak itu lebih Oh kan bermanfaat. ada tuh ya, yang mentah emang kan, yang mentah dicampur madu terus diuprok-uprok Nah, Iya itu. tambah jamu. STMJ. Aduh, enggak deh kalau aku telur yang nggak matang, setengah matang aja kalau direbus masih nggak suka. Nggak suka? Kecuali kalau diceplok. Oh. Kalau diceplok baru suka. Karena kuningnya aja yang setengah matang ya. Kuningnya yang setengah matang. Putihnya mah matang. Tapi emang ada yang bilang katanya kalau makan telur itu lebih baik matang. Kalau setengah matang ya takutnya ada salmonella dan lain-lain. Tapi mendingan kita tanya aja sama Ahlinya. bener. ahlinya ya. Beneran ada nih sekarang Ada, ahlinya. sekarang ada. Beneran ada kan ahlinya. Halo. Ahli. Halo pagi-pagi Mbak Dia. Pagi Mbak Enti. Hai Mbak Dia, kita mau tanya nih soal telur. Katanya ada artikel yang mengatakan kalau makan telur yang setengah matang itu kurang aman. Maksudnya kurang baik untuk kesehatan. Itu benar atau enggak ya Mbak Dia? Nah, jadi telur setengah matang ya Mbak ya? Iya. Nah, ya jadi telur setengah matang ini bisa dikatakan kurang baik kalau menjadi suatu habit kebiasaan orang untuk dikonsumsi sehari-hari. Ya, kalau misalkan dilihat dari proses pencernaannya sendiri, telur yang setengah matang itu ikatan proteinnya masih kuat, gitu. Jadi sangat sulit untuk dicerna. Sedangkan kalau kita sarapan kan kita butuh energi yang siap pakai. Iya. Yang gampang Jadi buat. disarankan ya matang, gitu. Tapi mungkin Itu yang dari proses pencernaannya Mbak. Yang Nah, sering ada ya? lagi Apalagi? dari proses keamanannya. Apa itu? Dari proses keamanannya sendiri, kita bisa tidak menjamin ya kalau misalkan telur yang setengah matang itu tidak terkontaminasi dengan yang namanya bakteri salmonella. Jadi untuk telur setengah matang ini bagi kondisi khusus terutama orang yang ada gangguan hormon seperti pada tidak kondisi disarankan ibu ya? hamil. Oh seperti ibu hamil. Tidak Yang disarankan pada ibu hamil setengah matang. dan juga pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya sedang rendah. Nah itu akan cepat sekali nanti terjadi kalau menjadi habit yang menjadi kebiasaan itu bila terakumulasi bisa Terinfeksi. kemudian juga sampai kemungkinan flu burung karena bakteri. Aduh, jadi serem ya. Mati. Tapi itu Gitu, mungkin iya, Mbak benar, Dia Mbak. untuk yang memang habitnya sering sekali ya. Ini kita penggemar setengah matang soalnya aku sama Mbak Feni. Ceplok terutama ceplok setengah matang. Setiap hari nggak Mbak Feni? Enggak sih, nggak tiap hari. Nggak setiap hari. Dulu waktu kecil sih tiap hari, tapi ganti-ganti matang, Iya. setengah matang. Intinya Jadi sih sebetulnya- jangan terlalu sering ya. Nah, jadi daripada Iya. sering-sering makan setengah matang, coba cari yang setengah hari deh. Setengah hari udah. Oke, Mbak. A plus Mbak ya. Dia.
Mbak Dia, jadi lebih baik makan yang matang sekalian atau yang 3/4. 3/4 atau belum matang? Jadi saran saya sih yang matang aja, Mas Andre. Oh, matang aja. Oke, Mbak Dia, terima Makasih kasih Mbak banyak, Mbak Dia. Iya, sama-sama Mas Andre. Ya, Makasih. ya. Nah, itu berarti pada ahlinya kita sudah tanyakan soal telur. Jadi intinya kita penggemar telur setengah matang nih soalnya. Setengah matang tapi aku ceplok. Iya. Jadi nggak akan terlalu sering Ingat, lah. pastikan sumbernya. Sumbernya. Tapi kalau Dari misalnya sumbernya. nggak yakin sama sumbernya, mendingan pas dapat telur diramein dulu aja sendiri. Telur tuh banyak manfaatnya sih. Apa Di aja samping itu juga kulitnya juga bermanfaat. Oh, kulit telur. Iya, kulit telur juga bermanfaat. Diapain tuh? Manfaat kulit Menurut telur. menurut situs itu dia tuh. Suara.com ya. Udah beli Suara.com ada manfaat dari kulit telur. Kalangan ya Pak ya. Itu kulit telur juga bisa menjadi pupuk. Oh ya? Jadi karena kulit telur itu kaya akan kalsium, bisa hancur sendiri dan menjadi pupuk yang cocok sekali bisa menyuburkan tanah. Nah, itu. Oh, bubuk kulit telur bisa mengatasi saluran air yang tersumbat. Kita tahu itu. bubuk kulit telur ya. Bubuk kulit Bubuk telur. Jadi kulit telur, keringin, ditumbuk ya. Kayak gitu tuh. Oh, Bubuk itu kulitnya tuh, mengatasi air yang sumbat. Jadi dia kulit mengikat telur- lemak ya? Kulit telur, oh jadi kalau sumbat dia Kan anjurusin. biasanya kalau di tempat cuci piring itu kan Banyak suka ada lemaknya, lemak-lemak bikin gitu, tersumbat. terus suka bikin tersumbat. Betul. Kali ya. Iya, memang benar itu. Bener ya? Benar. Jadi kalau misalnya lagi mepet nih ya, nggak ada Nggak sempat beli nggak gitu sempat ya. beli anti sumbat ya. Itu mendingan Suruh coba makan aja telur manfaatin. semuanya, kumpulin kulitnya. Jangan dibuang, kulitnya jangan dibuang. Gitu, jangan dibuang. Tapi ada juga kulit telur yang dicampur dengan cuka itu bisa membersihkan alat dapur. Cuka lagi. Cuka lagi. Wah, Campuran hemat kulit juga tuh telur ya. dan cuka itu bisa jadi pengganti spons atau scrub untuk membersihkan peralatan dapur. Jadi kalau misalnya kebetulan ya sponsnya atau scrubnya itu lagi ketinggalan, mungkin lagi kehabisan. Atau kurang mempan tuh, Kurang habis mempan pancinya tuh. gosong tuh kan agak susah tuh ya. Pakai ini nih. Kulit nih. telur. Kulit telur pakai cuka. Tapi tuh itu kayak scrub gitu ya, bisa buat muka juga. Bersih muka Bisa perawatan kulit, bisa buat Mau perawatan tahu kulit. caranya? Gimana, Pakai. Dek? Ada model lagi. Tapi katanya kulit telur bisa melawan penuaan dini. Serius? Dan bisa buat kulit itu bersinar. Oh iya? Caranya adalah ambil kulit telur terus sinarin. Hancurkan lagi nih, kulit telurnya dihancurkan, terus sama putih telurnya, lalu oleskan pada wajah sampai kering, kemudian bilas dengan air dingin. Sama putih Itu mencegah- telurnya. Itu bisa telurnya. membuat penuaan apa? Mencegah penuaan dini. Jadi kenceng, jadi kenceng. Khusus dini aja ya, nggak tua ya. Oh yang iya, lain-lain kalau yang tua. lain suka tua. Dono atau tuh. Dono, Dino itu tua ya. Jadi baru di luar. Jadi yang khusus yang namanya dini itu bisa mencegah. Oke deh. Namanya bukan dini lagi. Penuaan Lagi- dini. Ya sorry ya, yang lain yang namanya bukan dini itu nggak bisa. Mendingan pada ahlinya aja. Dan juga manfaat kulit telur bisa mengurangi rasa pahit pada kopi. Gimana caranya? Gimana cara Coba nggak usah minum kopinya, makan aja kulit telur. Masukkan Bubuk bubuk kopi yang udah terendam Diseduh. kulit telur, diseduh ya, kemudian rasa pahit pada kopi bisa berkurang. Kulitnya aja banyak banget manfaatnya, apalagi apalagi telur. apalagi telurnya, Apalagi telur, kulitnya aja kulitnya bermanfaat. doang aja banyak manfaatnya. Apalagi isinya. Apalagi isinya. Iya. Betul sekali. Jadi ternyata si kopi itu maksudnya didiemin sama si kulit telurnya, rasa Iya. pahitnya akan berkurang. Tapi justru penyuka kopi itu Pengennya mencari pahitnya. rasa Pahit. pahitnya. Nah, pahit Kan gitu. sama seperti kehidupan kan, pahit kehidupan aduh, itu aduh, membawa dalam makna banget. yang dalam Ini keren, luar bagi biasa. pertumbuhan jiwa kita. Hari Senin harga naik. Hari Senin harga naik ya. Belilah kulit telur dari sekarang, karena Senin kulit telur naik. Kita berada di klaster yang sangat luar biasa, Betul sekali. One Gate ya. Jadi kalau Anda dikejar-kejar cicilan, ada minum kopi pahit dan rasakan pahitnya. Rasakan pahitnya. Hari Senin harga naik. Beli kulit telurnya. Ya. Beli kulit telurnya. Mbak Feni, terima kasih atas Feni, sama-sama. makasih, Feni. Terima kasih Sukses Mbak selalu, Yura. Mbak Feni. Terima kasih juga buat sahabat pagi. Tumbuh rambutnya. Ya, ya. Nanti Thank kita you akan juga. buka sampai berapa episode ini? Sabar ya, Ce ya. Orang Pasti sabar. akan tumbuh. Iya, betul ya. Orang sabar gondrong. Orang sabar gondrong. Ya, sebagai persembahan buat Feni Rose, Asik. kita ada lagu dari Asik. penampilan dari Overtune. Buat sahabat lagi kita ketemu lagi besok ya. Tetap di pagi-pagi. Bye. Overtune.